pra peradilan itu untuk menghambat, bukan. Justru untuk meluruskan yang bengkok dan bukan membengkokkan yang lurus. Ya. Dan sampai hari ini publik belum pernah melihat seperti apa wujud fisik atau analog daripada ijazah Pak Jokowi. Saya sudah lihat, Mas Roy juga sudah lihat, ya. Mungkin Pak Ugro dan teman-teman yang lain atau juga semua masyarakat Indonesia masih bertanya-tanya sebetulnya seperti apa sih ijazah Pak Jokowi gitu ya. Sekali lagi, kami tidak mundur sedikit pun ya dalam membela kepentingan rakyat, dan jangan kemudian malah membuat framing yang itu malah katakanlah malah mengecilkan upaya kami. Kita tetap bergerak bersama rakyat dan kita tetap, makanya ya saat ini juga saya terus terang Pak Ugro dan Mas Gafur dengan izin, dan saya tadi sudah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga menegaskan utamanya pada teman-teman media dan podcaster ya gitu. Mulai saat ini ya ada surat yang memang sudah saya tanda tangani dan surat itu benar. Surat itu menyatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa, wah ini ada banyak nih ya. Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Refri Harun Channel, dan Ugroseno Tribrata ya. Langkah update yang luar biasa di kesempatan malam hari ini ya. Nah, hari ini inilah trio, tapi bukan trio kuek-kuek ya. Nah, kalau trio kuek-kuek lain. Kuek-kuek itu yang ada di sana, yang kuek-kuek ya. Trio beneran. Kali ini kita akan tampil dengan isu-isu paling update. Nah, isu paling update. Kita tahu teman bahwa barusan terutama yang ada di kota Jakarta itu melihat ada beberapa konsentrasi, Pak. Konsentrasi alat-alat berat. Alat-alat berat itu bukan alat berat dalam pembangunan, tetapi kendaraan-kendaraan berat ya, itu yang dijalankan oleh dua institusi, yaitu Coklat dan Ijo. Nah, Coklat dan Ijonya tebak sendiri ya mana, dan itu ternyata tersangkut dengan sebuah kasus yang saya nggak perlu ceritakan, kasusnya heboh banget ya gitu, karena yang satu konpres, yang sini juga konpres, kemudian yang satu gelar barang bukti, kemudian yang satu kemudian juga menggelar pertemuan, dan itu terjadi pada hari. Dan yang menarik apa? Itu sedikit kemudian agak menutup Pak Ugro dan Mas Gafur ya. Oh ya, lupa saya perkenalkan. Di samping kanan saya atau di kiri bisa, tentu kita kenal semua Pak Ugroseno, dan juga ini luar biasa Pak Ugro ya, terus membersamai kami, dan juga Mas Abdul Ghafur Sangaji, pengacara yang naik dalam daun ya, pucuk daun ya, bagaikan ulat dia naik daun ya. Nah, Pak Ugro dan Mas Gafur ya, saya nanti akan ke Pak Ugro dulu. Ini jangan sampai katakanlah adu kekuatan antara Coklat dan Ijo ini kemudian menutup kasus yang sekarang kita lagi konsen, kan ini lagi menarik-nariknya Pak, lagi seksi-seksinya. Karena apa? Karena minggu yang lalu pemirsa juga tahu, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, kami memenangkan ya, meskipun itu tidak semua, tapi kami menangkan daging-dagingnya ya, tentang adanya penangkapan ya, permohonan untuk pra peradilan terhadap penangkapan yang tidak sah, kemudian penahanan yang tidak sah, dan juga penggeledahan yang tidak sah. Dan minggu depan kita akan jalan lagi dengan pra peradilan yang kedua, yang akan menyangkut penersangkaan terkait dengan pasal 32 Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, jangan sampai kemudian tertutup. Karena apa? Pemirsa, juga karena ada sedikit yang sebenarnya kami menyayangkan juga ya, Mas Gafur dan Pak Ugro. Ada yang kemudian mencoba membaca ini dengan salah ya, dan kemudian dikatakan kalau tindakan dari pra peradilan itu adalah mengkhianati rakyat. Katanya kami tidak berjuang untuk rakyat. Katanya kami itu malah justru akan membuat kerjasama dengan oligarki, bahkan dengan pihak dari tembok sana ya, Yeru Solo atau dari Ratapan Solo ya, tembok Ratapan ya gitu. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh sahabat kita Dr. Tifa itu juga dinegasikan. Katanya nggak boleh eksepsi itu nanti akan menguntungkan Jokowi gitu. Nah, jadi sekaligus nanti selain kita bahas isu-isu aktual dan juga bagaimana terhadap isu yang besar yang lagi terjadi ini, bagaimana kita sebenarnya menyikapi langkah dari
pra peradilan yang tetap itu berpihak kepada rakyat, ya, dan kita sama sekali tidak ada sedikit pun ya maksud kita untuk kemudian mundur dari perjuangan rakyat, tapi juga kita jangan sampai kita mati konyol gitu loh. Karena kalau kita masuk ke persidangan asal pokoknya maju, tapi ternyata kita tidak bersiap dengan apa yang terjadi, maka itu namanya mati konyol gitu. Baik, untuk kesempatan pertama saya akan mohon Pak Ugroseno untuk menyampaikan bagaimana supaya kasus yang besar-besar itu, kasus gajah itu ya, gajah sama gajah pelanduk mati di tengah. Gajah itu bukan nggak punya ijazah ya, gitu. Lain lagi itu ya. Meskipun gajah-gajah itu kadang-kadang ada yang partai gajah itu kalau itu nggak punya ijazah, yang lagi bersiap-siap keliling Indonesia dan ditolain di mana-mana ya, gitu. Ya mau masuk Jawa Barat ditolak, nanti mau masuk Nusa Tenggara Timur sana ditolak, gitu. Ya baik Pak Ugro, bagaimana supaya kasus itu tidak menutup kasus ijazah palsu yang sekarang terjadi? Silakan, monggo Pak Ugro. Jadi kembali lagi saya ingat waktu masih Akabri tingkat 2, Mas. Baik, tahun Ya. berapa itu Pak? Tahun 76. Oh, 76. 1976 ya. 1976. Ya, Baik. ya. Ya. Saya Itu pernah saya saya masih- pernah ikut pramuka dulu SMP kelas 2. Saya pasti kelas 4 itu, Pak. Ya, SMP kelas 2 itu Ya. tahun berapa itu? Saya itu 72. Baik. Ya. Ya. Nah, 71. Jadi gini. Pramuka itu kan nyanyinya kan ada yang lagunya terkenal itu sampai sekarang saya masih ingat. Hah? Lagunya gini, Mas. Ya. Pramuka di mana-mana gitu. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kok sudah berubah. Tapi bukan lagu pramuka. Apanya, Pak? yang Ya. berubah? Korupsi di mana-mana. Iya loh. Ya, Jangan jadi sampai kemudian korupsinya di mana-mana. Iya, benar. iya, jadi kita sekarang memasuki dunia baru lagi penegakan hukum berkaitan dengan korupsi di mana-mana. Ya. Ya kan? Ada kaitan dengan BGN kemarin, Oh, ya. ya kemudian Badan ada beberapa Gizi pejabat. Nasional, ya, BGN itu, ya. Nah, sekarang ya kita serahkan sama Bapak Presiden karena saya dengar semuanya sudah dipanggil oleh Bapak Presiden. Oke. Ya. Jadi Barusan sebelum kita podcast ini, Bapak, ya, ramai itu di depan Istana Negara. Ya, para saya- pejabat pada pulang itu. iya baru dipanggil ya. Iya, Nah, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk negara dan bangsa ini setelah diberikan arahan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Iya. Nah, saya kembali kepada kasus dugaan Korupsi. bukan pencemaran nama baik dan fitnah. Kasus kita, ya. Ya. kasus kita ada ini. Yang berkaitan dugaan ijazah palsu, Ya. ya kan? Jadi laporan saya tetap kembali begini, masyarakat supaya benar-benar jelas, ya kan? Laporan yang dilaporkan itu ada 4 pelapor. Betul. Jokowi, Andi Kurniawan, Lecumanan sama Samuel Swegan. Maret sama Swegan. Ya. Nah, kemudian saya melihat di sini bahwa sangat aneh dalam satu berkas perkara bisa memuat 4 laporan polisi. Dan lokus tempusnya juga beda-beda. Nah, makanya ini tidak diperhatikan secara tajam Ya. oleh para penyidik kita. Ya harusnya penyidik ini lebih baik daripada penyidik zaman-zaman saya dulu lah, ya kan? Karena dulu undang-undang IT kan belum ada. terlalu menonjol seperti itu ya. Nah, kenapa saya katakan begitu, ya kan? Karena seharusnya satu peristiwa, Baik. ya, mungkin ada beberapa perkara Ya, ya, dan itu dilaporkan menjadi satu laporan polisi. ya, disatukan. Ya. Jadi peristiwa di situ lokus delikti, tempus deliktinya di situ ada. Kemudian mungkin ada beberapa perkara, misalnya ada pengerusakan rumah, Oke. pembunuhan, Ya. perkosaan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya. Dijadikan satu. Nah, kalau itu masih bisa dilaksanakan, tapi itu satu laporan polisi, Wih, ya, ya. bukan masing-masing satu LP, Iya, iya, iya. ya kan? Nah, bisa juga hanya satu peristiwa perkara, satu laporan Lah polisi. kalau 5 tadi dijadikan satu, jadinya peristiwanya apa, Pak? Nah, ini yang membingungkan karena hubungan antara laporan polisi yang pertama Pak Jokowi dengan laporan polisi Andi Kurniawan, Lecumanan dan Samuel Swegan itu hubungan langsungnya nggak ada, Baik. hanya menyentuh sedikit atau kalau bahasa kecelakaan lalu lintas itu nyerempet.
Oke. Ya kan? Artinya Nggak ada nabrak, nggak bisa nabrak. Dan bukan rangkaian kereta api Oke. yang digandeng itu panjang ya. Nah, karena ini menjadi satu berkas perkara ya dengan jumlah tersangka 8 seperti itu ya. Jadi harusnya berkas perkara ini harus utuh jadi satu sampai diserahkan ke jaksa peneliti. Kalau jadi satu Ya. Tidak bisa di berkas perkara dipisah-pisah seperti yang sekarang ini. Betul. Iya. Dan karena sudah ada restoratif justice, Baik. justru seharusnya sudah berkas perkara tersebut sudah selesai, tidak maju ke jaksa. Nah, karena sekarang sudah dilimpahkan jaksa, kita ikuti, ya kan? Jadi 3 orang sudah di restoratif justice. Ya. Nah, nanti kita lihat di proses pengadilan. Nah, Eki Sujana, Dami Hari Lubis dan Siomon. Rismon Sianipar. Ya. Nah, sekarang kita coba ikuti berkas perkara ya akan dilimpahkan ke pengadilan. Baik. Ya kan? Nah, yang satu berkas perkara Dr. Tifa. Betul. Nomor 301. Ya, sudah jalan duluan. Ya. Ya. Berkas Mas Roy masih Ya, 300 saya nomor. belum dilanjutkan karena ada mengajukan gugatan pra-peradilan. pra-peradilan. Nah, menariknya pra-peradilan ini adalah mungkin beberapa peristiwa dalam penyidikan tersebut yang kira-kira banyak bertentangan dengan satu KUHP-nya, Betul. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kedua dengan hukum acara pidana. Dan ini menarik, pra-peradilan yang tahap 1, Ya. bukan tahap namanya apa ya? Pra-peradilan pertama lah. Ya, pertama. Pra-peradilan pertama itu berkaitan dengan proses sebelum dilempang ke jaksa, itu dilakukan proses penangkapan, penggeledahan dan penahanan. Nah, ternyata pra-peradilan Mas Roy diterima oleh hakim tunggal pra-peradilan dan dinyatakan proses penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak sah. Ya kan? Tapi ini jangan dikaitkan bahwa perkara tersebut nanti akan gugur, bukan. Kita biarin aja. Nah, ini menarik kenapa? Karena ada pra-peradilan kedua. Ya, ini. Nah, minggu depan. ini berkaitan dengan pasal-pasal tadi. Pasal 32 ayat 1 ya di situ. Jadi Undang-Undang ITE betul ya. Ya. Jadi inilah akibat penerapan pasal yang asal-asalan. Ya kan? Jadi kemungkinan juga itu kan ada 4 pasal. Baik. Ya. 310 KUHP. 6 pasal, Pak. Hah? 6 pasal jadinya. 4 atau 6? 6, Pak. 6 ya? 6, ya. 310 KUHP atau Ya. sekarang menjadi 433 KUHP baru. 311 311 KUHP yang dikatakan 434. Ya. Kemudian Pasal 28. 28 ada juga? Iya, iya. 28 kemudian 3 Nggak ada ya? Tinggal 4 salah. Oke. 32 dan 35. 32 dan 35. Baik. 32-nya juga ayat 6 itu karena dalam dakwaan itu diulang lagi, Pak. Jadi ada 310, tapi kemudian ada juga disebut 433. Oh iya. Ada 311 disebut juga 434. 434. Ya, jadi katakanlah perkara pengulangan ya. Iya. Jadi memang seharusnya kalau menurut KUHP Yang mana? cukup disebutkan Atau yang lama? KUHP yang baru. Iya. Ya. Atau kalau di KUHP lama yang menguntungkan bagi tersangka. Seperti itu. Nah, karena di situ ada pasal-pasal penerapan yang menurut saya adalah 4 pasal. Kalau ditambah yang KUHP baru seolah ada 6 pasal. Nah, ini sekarang sedang diuji. Karena pasal-pasal yang kaitan dengan Undang-Undang ITE, pasal 32 dan 35, khusus 32 yang sekarang akan digugat pra-peradilan, Pra-peradilan minggu depan. itu sangat sulit diterapkan. Ya. Jadi ini akibat proses awal tadi penerimaan laporan yang dipaksakan seperti itu, ya. Nah, tapi nanti sah atau tidaknya penerapan pasal 32 untuk mentersangkakan baik Mas Roy atau Dr. Riva, kita ikuti nanti sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan laporan-laporan 3 orang yang memang Yang lain itu tidak dimasukkan dalam dakwaan, nah itu menurut saya ada dapat dikenakan nanti pasal memberikan keterangan palsu, memaksakan keterangan palsu kepada pejabat kepolisian tadi. Ya, ini nanti tetap juga harus diproses. Jadi akibat ketidak cermatan penerimaan laporan, nah, justru nanti akan menciptakan para tersangka baru yang membuat laporan polisi. Nah, pesan saya sekali lagi, jangan main-main dengan
membuat laporan polisi dalam bentuk delik biasa, tapi laporan itu ternyata tidak benar atau palsu, maupun membuat pengaduan palsu, delik aduan tadi seolah-olah aduan tadi benar. Karena sekarang di KUHP baru sudah diatur pasalnya, kalau salah di situ ya. Nanti sekali lagi biar suatu saat kita akan panggil ahli pidana untuk menjelaskan pasal-pasal tersebut ya. Jadi sekali lagi saya lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang kira-kira malah merugikan pelapor. Sebagai contoh misalnya, ini satu contoh yang apabila nanti pembuktian bahwa yang dilaporkan pencemaran nama dan fitnah tadi berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, dan kalau itu tidak terbukti bahwa ijazah tadi asli ya. Kalau tidak terbukti itu asli, berarti palsu atau dugaan palsu terbukti. Nah, itu nanti akan bisa dilaporkan kembali. Ya, pelapor akan dilaporkan dengan pasal memberikan laporan palsu kepada aparat. Itu saja yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Roy. Ya. Terima kasih Pak Ugro. Jadi ya kita mendengar bahwa ternyata banyak sekali bisa kita kritisi melalui nanti permohonan kita untuk pra peradilan yang kedua. Nah, saya ingin ke Mas Abdul Ghafur Sangaji nih. Hubungannya juga dengan keriuh rendahnya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sekarang ya, Mas Ghafur. Mungkin ada pandangan khusus atau telaah yang menarik supaya apa? Supaya masyarakat juga tidak melupakan kasus ijazah palsu ini. Silakan, Mas Ghafur. Terima kasih Mas Roy, izin Pak Ugro. Memang dalam 2 hari ini ada 2 peristiwa hukum besar ya. Yang pertama kemarin kita sudah mengajukan permohonan pra peradilan yang kedua, dan kita sudah bacakan permohonan pra peradilannya, dan yang menjadi termohon adalah pihak Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada pihak dari istana, dari pemerintah, itu nggak benar itu. Ya, itu yang selama ini hoax gitu ya. Dan turut termohonnya adalah pihak dari kejaksaan. Meskipun dalam surat permohonan kemarin, permohonan pra peradilan, materi permohonan pra peradilan, kami menyebut bahwa turut termohon kejaksaan itu bukan sesuatu yang wajib untuk menjawab apa yang menjadi materi permohonan, karena itu bukan kewenangan mereka ya. Tetapi kami menarik pihak kejaksaan itu supaya putusan pra peradilan itu bisa mengikat pihak jaksa. Ya, yaitu ada 2. Yang pertama, tidak bisa dulu melanjutkan proses perkara pidana karena berlaku pasal 361 ayat 2 huruf E KUHP yang baru. Dan yang kedua, kalau kemudian permohonan pra peradilan kita diterima, maka jaksa harus melaksanakan putusan pengadilan. Yaitu apa? Yaitu segera mengeluarkan pasal 32 undang-undang ITE dalam surat dakwaan. Ya, jadi itu yang menjadi alasan kenapa pihak kejaksaan kita tarik sebagai turut termohon. Nah, dan yang kedua hari ini Mas Roy, ada satu lagi peristiwa hukum besar di bangsa ini yang cukup saya kira heboh ya, yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu pejabat teras dari Kejaksaan Agung ya, Jampitsus, yang hari ini mengundurkan diri. Kemudian beberapa jam setelah itu ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda dan Mabes Polri ya, Satuan Kerja untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kita sepakat bahwa siapapun orangnya yang terlibat dalam dugaan peristiwa tindak pidana korupsi ya memang harus ditindak gitu ya. Jangankan pejabat teras Kejaksaan Agung, selevel menteri, ketua-ketua lembaga tinggi negara, bahkan kalau kita mau agak progresif penegakan hukumnya dalam memberantas tindak pidana korupsi, kalau memang ada jejak mantan presiden atau mantan wakil presiden, saya kira juga apa salahnya juga dimintai keterangan gitu. Misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, kemudian juga ada Tom Lembong, kemudian mantan Menteri Agama yang menyebut nama Pak Jokowi gitu. Itu selalu disebut nama Pak Jokowi. Tapi kenapa kemudian Pak Jokowi tidak pernah dimintai keterangan? Kalau kita mau serius dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jadi kita mendukung langkah-langkah pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi menurut saya Mas Roy, dalam peristiwa hukum hari ini yang menarik itu ada 2 hal menurut saya ya. Yang pertama, tadi pada saat Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers yang dipimpin oleh Kombes Budi ya. Ya itu banyak sekali uang dan emas yang menjadi barang bukti, karena ada proses penggeledahan di 3 tempat
di 3 tempat, ada di kafe, kemudian ada di rumah, yang rumahnya itu adalah milik Jampitsus. Itu kan ada 74 kg emas. Kemudian ada beberapa uang yang kalau dikonversi itu ratusan miliar, 400 miliar lebih gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan hanya sekedar uangnya yang besar, tetapi ada transparansi dari Polda ketika memperlihatkan barang bukti itu kepada publik. Itu yang menarik. Ya. Itu dulu nggak terjadi. Nah, kasus itu. Artinya selama ini kebiasaan Polda Metro Jaya dan Polri ketika mengungkap suatu kejahatan, maka pada saat mereka memberikan konferensi pers kepada publik, itu semua barang bukti digelar. Kalau dulu kasus KM50 celuritnya, senjata apinya, ya. Hari ini di kasusnya Pak Febri, itu semua barang bukti yang disita dan digeledah itu kemudian digelar. Dan tadi kita lihat banyak sekali ya Mas Roy ya. Mungkin saking banyak duitnya gitu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika mereka melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka pada tanggal 7 November ya, mohon maaf ya Mas Roy ya, kita flashback sebentar ke belakang, 2025, ada 8 anak bangsa ditetapkan sebagai tersangka. Klaster 1 ada 5 orang, klaster 2 ada 3 orang, dan salah satunya di sini ada Mas Roy. Tapi tidak pernah ada satupun dokumen yang diperlihatkan kepada publik. Tidak ada satupun barang bukti yang katanya 700, bukan hanya 709 barang bukti dokumen ya Mas Roy ya. Tapi saya lihat langsung dari dokumen kejaksaan, berdasarkan berita acara penyerahan barang bukti, itu ada 712 barang bukti dokumen. Tapi tidak pernah ada satupun barang bukti dokumen, baik skripsi, baik ijazah, baik koran dan seterusnya yang diperlihatkan kepada publik. Sehingga itu kemudian menjadi pertanyaan publik. Sebenarnya ini penegakan hukum transparan nggak sih? Iya kan? Makanya kemudian hari ini saya kira bukan indikasi lagi, tapi ini Polda dan Polri memperlihatkan bahwa ada kesenjangan dalam penegakan hukum. Ya, kasus Jampitsus begitu luar biasa, mereka bergerak cepat dan cepat loh Mas Roy. Cepat dan ada perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini yang penting. Itu. Nah, tapi untuk kasus selembar ijazah ini Mas Roy butuh 400 hari lebih, 1 tahun lebih. Kemudian juga sampai hari ini tidak pernah ada satupun barang bukti dokumen yang diperlihatkan pihak polisi, ya, sehingga ini masih misteri juga. Barang bukti yang katanya sudah dilimpahkan ke jaksa akan bawa ke pengadilan, itu benar-benar barang bukti yang asli apa enggak? Ya, karena yang dibutuhkan ini bukan hanya sekedar kita menguji, memvalidasi itu dalam perkara pidana, dalam peristiwa dalam forum pengadilan pidana, tetapi juga adalah transparansi, ya. Jadi saya kira sudahlah, hari ini kita melihat ada kesenjangan hukum yang luar biasa. Itu hal yang pertama Mas Roy. Hal yang kedua juga Mas Roy, hari ini juga ternyata ada konferensi pers bersama loh, 3 institusi, yaitu Kejaksaan yang diwakili oleh PLT Jampitsus yang baru, kemudian juga dari pihak Polda dan dari Polri, kemudian juga dari Komisi 3 DPR yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR. Dan ada yang menarik Mas Roy, hari ini juga langsung Ketua Komisi 3 DPR mendorong segera dibentuk panitia kerja untuk mengawal proses penegakan hukum ini. Ya, menurut saya ini juga menimbulkan kesenjangan penegakan, kesenjangan dari sisi DPR sebagai wakil rakyat atau rumah rakyat. Ya, DPR itu bukan lembaga penegak hukum, tapi dia rumpun lembaga legislatif. Ya, kalau kita bicara dalam sistem trias politika, dia itu kan adalah rumpun lembaga legislatif. Salah satu fungsi yang utamanya adalah pengawasan, kontrol. Ya, kontrol terhadap apa saja, mau keuangan, mau apa saja, termasuk juga adalah penegakan hukum yang menjadi domainnya Komisi 3. Kenapa selama berbulan-bulan Mas Roy Butiva pernah berkirim surat untuk beraudiensi saja dengan Komisi 3 DPR? Ya, tapi tidak satu pun mereka mau bertemu. Padahal yang mengadu ini adalah warga negara. Banyak kasus-kasus tindak pidana Mas Roy yang kita sama-sama udah menonton lah, tahu lah. Banyak juga orang mengadu lewat DPR, akhirnya kemudian dilakukan penegakan hukum dengan benar, bahkan yang melibatkan jaksa, sehingga ada juga seorang Kajari akhirnya dipecat, ada juga jaksa penuntut umum yang dipecat gitu ya Mas Roy ya. Karena ketika rakyat datang ke DPR, mereka mengadu dan didengar dan ada forumnya,
ada forumnya. Memang DPR itu bukan forum untuk menguji keabsahan penegakan hukumnya ya, atau pembuktiannya, bukan forum pembuktian, tapi dia melakukan pengawasan dan kontrol. Kenapa dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini DPR juga tidak segera membentuk panja? Ya, itu yang menurut saya dua isu yang akhirnya kita melihat bahwa antara tindak pidana korupsi dengan ijazah ini perlakuan Standar ganda. ya standar ganda lah. Meskipun begini, sebentar Mas Roy. Memang kasus korupsi dengan ijazah ini dua delik yang berbeda. Korupsi itu extraordinary crime. Dan cara menangkap menahan pun kalau seperti yang terjadi dengan Mas Roy, saya kira kalau itu untuk peristiwa tindak pidana korupsi saya kira tidak masalah, cocok. Tapi kalau untuk fitnah dan pencemaran nama baik, aduh kasihan. Makanya dibatalkan oleh pengadilan, oleh pra peradilan gitu loh, karena tidak sesuai ya. Dan ijazah itu memang hanya selembar ijazah ya Mas Roy ya. Kalaupun itu terbukti ya, itu ancaman pidananya ya dia tindak pidana pemalsuan dokumen aja, beda dengan korupsi ya. Tetapi kan yang punya ijazah ini kan adalah seorang mantan presiden. Oleh karena itu DPR juga seharusnya gubris membentuk panja, bahkan juga bila perlu panitia khusus untuk melakukan investigasi. Pansus kali ini harus Pansus bila perlu ya, Mas Roy kan punya pengalaman. Mas Roy kan punya pengalaman di DPR. Karena ini melibatkan banyak sekali stakeholder. Ada KPU, ada ANRI, ada partai politik yang mengusung gitu kan, ada Universitas Gadjah Mada. Karena ini demi kejujuran dan perjalanan bangsa ini ke depan. Itu Mas Roy yang saya kira penting. Ya. Terima kasih Mas Gafur. Jadi sebelum nanti saya akan kembali ke Pak Ugro lagi ya. Tadi menarik bahwa teman-teman di DPR sekarang ya 580 anggota dewan itu kan tugasnya kan sebagai wakil rakyat. Dan wakil rakyat itu ada lagunya. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Tapi nggak usah saya teruskan, nanti kena copyright ya gitu. Nah, mereka harusnya benar-benar melihat perkembangan ada, jangan kemudian ketika ada kasus heboh ini terus kemudian mereka bergerak membentuk panja atau panitia kerja ya. Kenapa panja? Karena itu mungkin tidak melibatkan berbagai komisi yang ada ya, jadi mungkin hanya satu komisi saja, komisi 3 atau komisi hukum. Tapi harusnya kalau soal ijazah palsu itu kan menyangkut komisi pendidikan, komisi 10, menyangkut juga misalnya hukum, komisi 3, menyangkut juga misalnya hal-hal yang lain ya, yang itu nanti akan juga harusnya diperiksa. Loh, ternyata kan tidak sampai dengan saat ini ya, itu yang sangat disayangkan. Baik, saya kembali ke topik yang nanti akan juga kita bahas ya Pak Ugro, yaitu pada saat pra peradilan yang kedua Pak Ugro. Nah sekarang ini agak sedikit coba mohon bisa dijelaskan kepada tujuan kita praper Pak Ugro itu adalah kalau ada sekarang framing yang coba dibuat ya, saya menyesalkan sekali ya, karena itu sebenarnya kan dulu kan ya disebut sebagai pembela saya gitu ya gitu. Tapi kemudian gara-gara satu oknum itu kemudian kan masalahnya grup yang membela itu kemudian menjadi agak menjauh, atau sekarang posisinya mungkin harus kita hentikan gitu ya, atau harus kita cut dulu. Karena apa? Supaya tidak kemudian berbeda, karena etikanya memang nggak boleh Pak Bro. Ada pembela tapi malah menyerang prinsipalnya gitu. Nah, apakah pra peradilan itu tuduhannya atau framingnya itu bahkan dituduh kita melakukan pra peradilan ini adalah justru menguntungkan pihak oligarki atau menguntungkan pihak pemilik ijazah palsu itu gitu. Jadi tujuannya katanya dengan diprapor nanti nggak perlu masuk ke perkara intinya gitu. Jadi dia dicurigai di sana. Padahal kan ya memang yang namanya prapor itu kalau memang ada prosedur yang salah seperti kemarin kan memang harus dihentikan. Tapi menghentikannya kan sebenarnya kalau soal ijazah palsu itu kan masih banyak cara yang lebih smart nanti untuk menyibukkan di kasus fitnah dan pencemaran nama baik ini Pak Bro. Itu yang sekarang coba di framing seolah-olah apa yang kita lakukan di sini ditambah apa yang dilakukan Dr. Tifa dengan eksepsi. Loh, kalau eksepsi itu kan wajar Pak. Ada orang kemudian berusaha kalau kemudian dakwanya salah dia eksepsi supaya apa? Supaya patah dakwaannya. Lah kok eksepsi disalahkan? Emangnya Dr. Tifa dituduh terus, kemudian terus pokoknya kalau mau di apapun ya terus saja sampai kemudian divonis. Lah kalau sudah masuk ke dalam menuju ke vonis ya kan sudah bisa diprediksikan pasti akan konyol gitu kan gitu. Itu Pak Ugro, mungkin Bapak bisa berikan ya gambaran kepada masyarakat langkah pra peradilan
dan langkah yang dilakukan oleh dokter dan mungkin akan kita lakukan juga kalau kita masuk ke pokok perkara yaitu eksepsi, itu layak dilakukan dan ini bukan justru dianggap mengkhianati perjuangan rakyat. Bagaimana Pak Bro? Terima kasih Mas Roy sama Mas Gafur. Jadi saya sebelum masuk tadi yang pertanyaan Mas Roy, jadi ini apa yang disampaikan Mas Gafur tadi, mudah-mudahan semoga insya Allah lah ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan semoga insya Allah. Ya. Kalau memang dibentuk panja di DPR, Ya. Komisi 3 DPR RI dapat melaksanakan katakan dengar pendapat atau investigasi ya kasus-kasus korupsi ini terbuka semua dan disampaikan terbuka pada publik. Sama dengan kasus Bank Senturi. Ya, biar publik bisa mengikuti apa yang dilakukan wakil-wakilnya di DPR. Ya, kalau wakilnya tidak terbuka sama rakyat yang memberikan mandat sebagai wakil, ya berarti bukan jadi wakil rakyat nanti. Ya. Jadi mohon dapat terbuka, disiarkan tiap hari melalui media seperti itu. Kita bisa ngikuti. Kalau disiarkan tiap hari nanti kasus ijazah juga hilang, Pak. Nah, kasus ijazah nanti live streaming. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya pra peradilan atau sekarang kalau sidangnya Dr. Dipa sedang masuk ke eksepsi ya, namanya tanggapan terhadap dakwaan tadi ya. Jadi ini kan yang di pra peradilan kan kasus yang dilaporkan oleh Pak Jokowi berkaitan pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan? Jadi memang dalam proses penyidikan tadi itu sudah ada kesalahan dari awal, ya kan? Nah, untuk meluruskannya supaya prosedur penanganan perkara pencemaran nama baik dan fitnah ini bisa diuji sebelum sidang nanti melalui pra peradilan tadi, ya karena pra peradilan memang dibentuk yang diatur dalam pasal 158 Hukum Acara Pidana yang baru itu tadinya hanya ada 4. Kalau di UHAP-nya Hukum Acara Pidana Lama, sekarang ada 14. Ya, jadi kesempatan untuk para masyarakat yang menghendaki keadilan dan kebenaran yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya, gunakanlah pra peradilan itu menguji. Ya, banyak perkara-perkara yang memang kadang-kadang masyarakat sulit untuk mengakses bagaimana cari solusinya. Nah, sebagai contoh sekarang, karena sudah dilimpahkan ke perkara Mas Roy dan Dr. Dipa sudah dilimpahkan P21 tahap 2 pada jaksa. Nah, ada waktu sebelum maju sidang, kesempatan di sinilah space atau ruang untuk mengajukan pra peradilan. Jadi jangan dipaksakan bahwa pra peradilan itu untuk menghambat, bukan. Justru untuk meluruskan yang bengkok dan bukan membengkokkan yang lurus. Ya, di situ. Ya, jadi mudah-mudahan hakim tunggal pra peradilan ya dapat bertindak sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang baru, karena ini sebagai test drive pertama kali ya ada KUHP baru yang bisa menguji melalui pra peradilan beberapa permohonan yang diajukan oleh tersangka sebelum nanti menjadi terdakwa seperti itu. Jadi ini bersyukur, jangan dianggap ini hal yang kecil akan meremehkan bahwa oh nanti jasa palsu tidak akan bisa dituntut. Dugaan ijazah palsu menurut saya itu lebih sebaiknya yang digugat pertama adalah para pengguna dulu. Para pengguna yaitu KPU Solo, KPU Jakarta dan KPU RI. Ya kan? Nanti kalau sudah terbukti semua baru siapa yang menyerahkan ke KPU, siapa yang memiliki. Jadi bertahap saja, sabar, jangan dipaksakan ingin buru-buru melihat ijazah tersebut. Ya, karena ini sudah digunakan. Ya, jadi semua rekan-rekan para penasihat hukum atau masyarakat tolong bersabar, ya kan, jangan memaksakan bahwa ijazah dugaan palsu tadi harus dibuktikan segera karena butuh waktu lama di sini. Yaitu mudah-mudahan hasil KIP Pak Bonatua dan beberapa tim Bon Jowi, ya, Pak Lukas ya, Pak Lukas Warso. Lukas Warso dan kawan-kawan ini nanti akan mengawal pelaporan kepada terhadap para komisioner KPU dari Solo, DKI Jakarta dan pusat. Ya, jadi sabar,
tunggu giliran, pasti ini akan tetap berjalan terus ya. Perjalanan dunia tidak berhenti sejenak tapi akan berputar terus seperti bola dunia itu aja. Terima kasih Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Ugro. Jadi itu ya teman-teman supaya clear, bukan berarti dengan pengajuan ada pra peradilan dan eksepsi itu kemudian mengkhianati rakyat. Sama sekali tidak. Justru kalau kemudian rakyat itu kemudian berharap terlalu banyak dan kemudian mendorong-dorongkan tanpa kemudian mengikuti strategis, tanpa berpikir dengan smart, itu yang jangan, karena berkali-kali nanti akan kalah lagi gitu. Jadi kita tuh berharap supaya tidak kalah, supaya ini menang tapi dengan menggunakan jalur yang benar, tidak kemudian dipaksakan jalur untuk fitnah dan pencemaran baik, itu nanti untuk menguji sasa. Karena jelas dari 712 barang bukti yang ada, itu yang saya kebetulan Pak Ugro dan juga Mas Gafur, ada juga Mas Refli, ada juga waktu itu Pak Al-Katiri dan juga Pak Ramdansyah, itu sempat melihat barang-barang bukti yang ada, dan itu kalau kita lihat jauh panggang dari api sebenarnya barang-barang buktinya. Tapi gak apa-apa, nanti itu kita uji. Nah Mas Gafur, dengan adanya situasi di masyarakat yang kemudian sedikit agak mempertanyakan pra peradilan dan juga eksepsi yang dianggap itu mengkhianati rakyat, itu pendapat Mas Gafur bagaimana? Silakan. Oke, ini yang perlu dipahami ya, karena tentu karena ini ranahnya adalah ranah penegakan hukum, maka semua harus dengan menggunakan legal minds, pandangan hukum ya. Jadi bukan hanya kita membangun narasi-narasi sosiologis ya yang sifatnya menyudutkan atau mendiskreditkan suatu perjuangan hukum, tetapi semua harus berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama soal eksepsi ya. Memang di KUHP yang baru Mas Roy, istilah itu sudah diganti menjadi nota perlawanan. Kalau eksepsi itu adalah istilah atau diksi yang diatur dalam KUHP yang lama, Undang-Undang 8 1981. Sekarang begitu kita masuk dalam rezim hukum acara pidana yang baru, namanya nota perlawanan. Dan ingat, nota perlawanan itu adalah hak seorang terdakwa. Itu diberikan oleh undang-undang. Itu adalah langkah hukum yang digunakan oleh seorang terdakwa untuk melakukan perlawanan terhadap surat dakwaan. Jadi nota perlawanan itu substansinya bukan terkait dengan Mas Roy, bukan terkait dengan substansi penegakan hukumnya ya, atau katakanlah pembuktiannya atau pembuktian materialnya, tidak, tetapi lebih menyasar pada aspek formilnya ya, yaitu apakah surat dakwaan itu disusun secara cermat, secara jeli, sesuai dengan aturan perundang-undangan apa tidak gitu ya. Nah kalau kemudian kita lihat kemarin di surat dakwaan, memang seperti yang tadi disebut oleh Mas Roy, ada pasal, kan dakwaannya 4 Mas Roy. Dakwaannya itu adalah dakwaan pertama primer subsidiar, dakwaan kedua primer subsidiar, kemudian dakwaan ketiga ini dakwaan kumulatif pasal 35, dan dakwaan keempat pasal 32. Nah pada saat jaksa menuntut primer subsidiar, ini ada pasal-pasal yang sebenarnya tidak konsisten. Misalnya di dakwaan pertama disebut 433, berarti 433 kan pencemaran. Kemudian diikut sertakan dengan pasal 261 kalau saya tidak salah ya, itu terkait dengan perbuatan berlanjut. Nah di berikutnya lagi ternyata ada dakwaan pasal 310. Loh kan di atasnya udah 433. Kalau kemudian mau diambil berdasarkan asas lex favoreo, yaitu ambil pasal yang paling meringankan bagi terdakwa, ya sudah, kalau memang 310 itu yang paling meringankan, ya nggak usah lagi 433. Ambil aja satu pasal kalau memang itu unsurnya lebih meringankan gitu. Makanya dalam nota perlawanan Bu Tiva kemarin mereka mempertanyakan, ini dakwaannya gimana sih, ya kan? Dan kalau kemudian itu diterima, maka akibat hukumnya ada. Bisa kemudian surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, atau kemudian surat dakwaan tersebut digugurkan oleh hakim gitu loh. Dan kalau surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, berarti perkara tersebut tidak bisa lagi diadili. Kenapa? Karena mengadili suatu perkara pidana dasarnya adalah surat dakwaan. Dan surat dakwaan itu, ingat, itu adalah mahkotanya jaksa. Ketika digugurkan oleh pengadilan dan digugurkan oleh hakim, maka berarti gugur juga mahkotanya jaksa dan perkara tersebut tidak bisa lanjut, ya. Itu bukan karena Bu Tiva takut untuk melanjutkan perjuangan ini, bukan, tetapi adalah kita menegakkan dan kita meluruskan hukum gitu loh. Dan kemarin saya apresiasi ya Mas Roy ya, nota perlawanan dari tim kuasa hukumnya Bu Tiva, saya kira pengacara-pengacaranya juga
senior-senior yang mantap-mantap juga. Ada Pak Al-Katiri, ada Pak Ramdansyah, ada kemudian ada yang lain. Kita hormatlah sama mereka. Yang kedua, terkait dengan pra peradilan ya Mas Roy. Sama, pra peradilan ini juga hak seorang tersangka. Kalau tadi hak seorang terdakwa ketika sudah diadili, dia menggunakan nota perlawanan. Nah, ketika kita belum sampai kepada pengadilan, kita masih statusnya sebagai tersangka. Ternyata kita diberikan hak oleh undang-undang dan hak itu kita pilih. Nah, ada pertanyaan, kok kenapa milihnya di perkara di ujung? Loh, itu namanya strategi hukum. Orang boleh memilih di awal, boleh memilih di tengah, boleh memilih di ujung. Tidak dilarang oleh undang-undang. Silakan kita berstrategi hukum. Karena penegakan hukum itu juga ada strateginya. Ya. Jadi kita memilih di ujung itu ibaratnya Mas Roy, saya menggambarkan begini. Kita balap Formula 1, ya. Kemudian ada pembalap yang ketinggalan jauh sekali. Tapi kemudian pada saat lap terakhir di tikungan dia bisa nyalip dan kemudian dia katakanlah mungkin lawan-lawannya kaget gitu. Loh, kok canggih banget ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan strategi berhukum. Jadi perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan dan oleh undang-undang tidak dilarang, maka kemudian kita menggunakan hak kita untuk mempertanyakan. Dan langkah pertama, alhamdulillah permohonan kita diterima, dan yang sekarang kita memohonkan pasal 32. Kalau kemudian pasal 32 ini juga diterima, menarik ini Mas Roy, berarti akan berdampak juga ke perkara Butipa, akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembelaan mereka juga ya. Yaitu apa dampaknya? Pasal 32 akan dikeluarkan dari surat dakwaan. Dan kemudian setelah itu mungkin saja akan ada pra peradilan berikutnya lagi. Nah, pertanyaannya, apakah undang-undang membatasi permohonan pra peradilan? Tidak ada. Tapi saya mendengar ada rencana dari itulah termul lah ya, karena kata itu sudah umum, yaitu mereka mau menyurati Mahkamah Agung untuk meminta pendapat Mahkamah Agung bahwa permohonan pra peradilan itu harus dibatasi. Pertanyaannya, Mahkamah Agung itu pembuat undang-undang apa pelaksana undang-undang? Lo undang-undangnya udah menentukan tidak ada pembatasan, Anda mau memaksakan Mahkamah Agung membuat pendapat hukum atau membuat peraturan internal Mahkamah Agung yang bertentangan dengan undang-undang? Bagaimana sih? Itu namanya tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Masa Mahkamah Agung bisa menganulir undang-undang gitu loh? Nggak boleh. Artinya hargai saja dan kita tunggu saja sampai kemudian nanti keluar putusan pra peradilan yang kedua Mas Roy. Dan hari Senin Mas Roy, itu kan akan ada jawaban dari pihak termohon dan kita akan mendengarkan seperti apa sih jawaban termohon terhadap materi kita. Jangan-jangan mereka sedang memutar otak juga nih, ya kan? Karena gini Mas Roy, tidak ada satupun pihak Pak Jokowi, termasuk para kuasa hukumnya, termasuk juga mungkin relawan-relawannya, termasuk juga mungkin Polda Metro Jaya menyangka bahwa di tikungan terakhir, di lap terakhir kita memasukkan pra peradilan. Ya, itu saya bilang adalah strategi yang sangat canggih. Ya, dan akhirnya harkat dan martabat Mas Roy harus dikembalikan karena penangkapan dan penahanan itu oleh pengadilan dinyatakan tidak sah. Dan satu lagi Mas Roy terakhir, ini adalah pembelajaran hukum, ini laboratorium hukum. Kepada masyarakat, tadi sampaikan juga oleh Pak Ugro, dengan KUHP yang baru ini, jangan takut untuk pra peradilan. Tidak selalu semua perkara pidana harus berujung pada pengadilan pidana, tidak selalu. Ya, saya katakan tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Karena negara sedang menyediakan forum lain, yaitu forum pra peradilan. Dan pra peradilan ini menariknya Mas Roy, tidak dibatasi. Kalau dulu dibatasi, begitu perkara didaftarkan oleh jaksa penuntut umum maka gugur, ya. Tetapi oleh pembuat undang-undang itu sekarang enggak, bahkan perkara sudah dilimpahkan dan sudah keluar nomor registrasi pidananya pun itu masih bisa dilakukan pra peradilan. Luar biasa. Terima kasih buat DPR, terima kasih buat pemerintah yang telah mendesain KUHP baru dan berorientasi pada hak-hak tersangka dan perlindungan hak warga negara. Makasih Mas Roy. Ya. Baik pemirsa, sebelum saya nanti minta Pak Ugro juga menyampaikan closing statement-nya dan mungkin ada tambahan dari Mas Gafur. Sekali lagi kita juga mengaturkan luar biasa ucapan terima kasih dan salut ya kepada Hakim Tunggal pra peradilan kita ya, I Ketut ya, yang sudah memberikan hasil putusan yang luar biasa. Dan mungkin pemirsa juga perlu ingat Pak Ketut ini ya, itu adalah dulu yang sudah juga menolak ya ketika diajukan PK atau peninjauan kembali oleh Sylvester. Pak Ketut ini orang yang tegar,
orang yang lurus ya, dan nanti bisa benar-benar juga menyampaikan putusannya ketika dalam pra peradilan kami yang kedua ya, karena kita sampaikan dengan sangat detail dan insya Allah hasilnya juga tidak akan jauh dari peradilan pertama yang kami di quote and quote dimenangkan. Ya memang dimenangkan ya. Kalau terlalu kan mengatakan itu nggak menang, itu kan sudah lewat waktunya semua gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting masyarakat tahu artinya, dan yang penting masyarakat dengan penegasan di saat ini itu tidak kemudian mengira lagi bahwa kami ini melakukan pengkhianatan ya. Sama sekali enggak. Kita nggak akan melakukan itu gitu loh, pengkhianatan itu. Dan kalau kemudian ada tuduhan semacam itu ya biarkan masyarakat menilai. Dan saya juga tetap mengimbau, kalau memang tidak setuju dengan langkah kami ya sudah, nggak apa-apa. Tidak perlu kemudian ikut menentang seperti tarmul ya gitu. Kalau jadi pernah ya, kalau nanti jadi pembela ya bela saja, jangan kemudian bela tapi malah menjadi pelawan upaya kita. Terakhir Pak Ugro, mungkin nanti juga saya statement terakhir dari Mas Gafur, apa yang bisa Pak sampaikan, nasihat-nasihat untuk menghadapi pra peradilan kedua dan situasi saat ini. Monggo. Jadi sebagai penutup, Ya. ya kan, mari kita sosialisasikan pasal 158 Hukum Acara Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ya kan, sebagai pencerahan, ya kan, membuka cakrawala baru, ya kan, karena di bidang hukum nanti masyarakat akan lebih banyak diberikan peran untuk mengontrol bagaimana penegakan hukum yang benar dan adil di negara kita, ya. Jangan sampai nanti banyak korban-korban yang terjadi yang menimpa masyarakat yang lain seperti Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, ini harus selesai karena dengan dugaan ijazah palsu yang telah digunakan untuk pejabat daerah dan pejabat negara seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden. Ya, kemudian saya juga menyampaikan kepada publik, ya, sekali lagi apa yang ditempuh dalam pra peradilan ini, di situ kalau nggak salah ada 14 poin, tapi salah satu yang menarik bagi saya adalah pra peradilan terhadap penyitaan atau barang atau benda yang tidak ada kaitan dengan perkara pidana. Ini menarik, kenapa? Jangan sampai berkas perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, itu barang buktinya seluruhnya lebih mendekati kepada pembuktian dugaan ijazah, ya, termasuk mesin tik. Nah, iya, ya kan? mesin tik. Apakah mesin tik itu dipakai untuk melakukan pencemaran nama baik atau fitnah? Itu menarik bagi saya, ya kan? Nah, mesin tik ini disita dari mana dan siapa yang menggunakan mesin tik tersebut, itu mungkin nanti akan terbuka di pengadilan atau bahkan nanti di sidang pra peradilan seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ugro. Lanjut, langsung sambung. Oke, Mas Roy izin Pak Ugro bahwa sekarang ini penegakan hukum sudah sangat transparan. Bahkan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Jampitsus, itu Polda sudah menunjukkan sejumlah barang bukti. Tetapi sayangnya dalam perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, ini yang kita lihat ada kesenjangan. Ya, dan sampai hari ini publik belum pernah melihat seperti apa wujud fisik atau analog daripada ijazah Pak Jokowi. Saya sudah lihat, Mas Roy juga sudah lihat, ya. Mungkin Pak Ugro dan teman-teman yang lain atau juga semua masyarakat Indonesia masih bertanya-tanya sebetulnya seperti apa sih ijazah Pak Jokowi gitu ya. Kenapa pada saat pengumuman tersangka pada tanggal 7 November 2025 yang diumumkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, kenapa tidak seperti hari ini? Bahkan tadi pengumumannya hanya selevel Kabid Humas ya Kabid Humas Polda Metro Jaya, tetapi barang buktinya banyak sekali. Kenapa pada saat Kapolda mengumumkan tersangka, kenapa juga tidak ditunjukkan barang bukti? Ini menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi memang masih misteri. Dan kalaupun pada akhirnya nota perlawanan dari Bu Tifa diterima, karena memang penegakan hukum itu tentu harus lurus, ya,
dan katakanlah surat dakwaannya dibatalkan oleh hakim, ya berarti, dan kemudian permohonan pra peradilan kami diterima, berarti ijazah ini memang masih misteri dan masih banyak cara, celah, forum lain untuk menguji ijazah ini. Dan tanpa ada perkara pidana ini pun saya kira publik juga sudah bisa menebak, ya, ini asli atau palsu, ya. Sederhananya begini Mas Roy, sesuatu barang kalau asli, ya, apalagi barang yang berkualitas, ya, saya tidak hanya mengatakan ijazah, ya, tetapi katakanlah handphone atau sepatu atau pakaian atau perhiasan, kalau itu asli dan kemudian dipertanyakan keasliannya, akan dengan bangga dikeluarkan. Bahkan pada saat seseorang melakukan laporan polisi pun, pada saat dilakukan gelar itu pasti barang buktinya ditunjukkan. Tetapi kalau sesuatu yang palsu, barang palsu, itu pasti banyak sekali muternya, ya, banyak sekali trik yang dipakai, dan satu lagi biasanya tidak ada transparansi. Dan itu kita lihat pada tanggal 7 November 2025 tidak ada transparansi soal itu. Tunggu nanti kami hari Senin akan sidang pra peradilan yang kedua lanjutan, dan mudah-mudahan doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia yang masih menginginkan kebenaran dan keadilan tegak di Republik ini, ya, mudah-mudahan perjuangan kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini juga salah satunya melalui forum pra peradilan. Makasih Mas Roy. Ya. Ada tambahan? Ya. Mas Gofur ini kan cerita asli dan palsu. Nah, iya. Kan? Ini gong aja nih supaya nggak terlalu ngantuk ya. Ya. Saya ingat dulu ada pejabat ya yang dituduh menggunakan jam asli. Nah, Ya. Kemudian diklarifikasi di depan media, jam saya tidak asli tapi palsu. Iya, Nih, saya banting. Ya kan? Iya, Jadi kita tahu semua lah. jadi kalau ditanya, "Pak, ijazahnya asli?" Ya, tunjukkan asli, jangan tunjukkan ijazah palsu. Iya, betul. Ya kan? Kalau ditanya, "Pak, ijazahnya palsu?" Nah, tunjukkan yang asli, ijazah asli. Seperti itu saja. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Kita ingat betul ya, pejabat yang bersangkutan dulu termasuk orang kuat gitu dalam tanda kutip. Iya. Dan sekarang nggak nampak lagi entah kemana itu orang itu ya. Udah nyungsep, nggak kelihatan ya gitu. Ya, yang kemudian ketika ragukan atau ada tuduh jamnya ya gitu. Kemudian jamnya itu miliaran harganya ya. Inisial jamnya mereknya RM. Iya, betul. Ya, bukan RM itu bukan Raden Mas ya gitu, tapi RM yang lain ya gitu. Bukan Resmon, RM itu juga bukan. Respon sih parah ya gitu, bukan. Nah, itu. Jadi pemirsa sekali lagi yang masih setia bersama Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Langkah Update, kemudian juga Refli Harun channel, dan juga Ugro Seno Tribrata ya. Inilah pembicaraan kita di malam hari ini yang memandang bagaimana soal perlawanan kita ya dengan dengan pra peradilan dan juga dengan nota perlawanan ya, sekarang menggantikan istilah eksepsi ya, yang kemudian itu jangan dianggap itu kemudian membuat kita tuh berkhianat kepada rakyat. Ada tambahan sedikit lagi dari Pak Ugro, silakan Bapak. Nah, ini kaitan untuk menguatkan nota perlawanan ya, terdakwa dan pra peradilan. Jadi kembali lagi nih Mas, kalau pendidikan di Akabri itu baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 nih. Kalau baris berbaris sama dengan visi misi kita melakukan permohonan pra peradilan, dan juga dari nota perlawanan Dr. Tiba di situ itu sama dengan aba-aba komandan peleton yang memimpin barisan itu, ini Mas, luruskan. Nah, nanti yang belakang teriak lurus gitu. Itu aja. Oh. Ini maknanya dalam nih pemirsa. Makin malam makin dalam maknanya ya gitu. Yang tahu silakan tersenyum ya. Kemudian tapi yang kurang tahu bisa googling arti dari candaan ataupun guyonan yang sangat dalam tadi pemirsa. Ya, tapi kita tidak hanya guyon, kita benar-benar serius dalam melaksanakan strategi ini, termasuk dalam melakukan pra peradilan dan juga sahabat-sahabat saya melakukan nota perlawanan. Sekali lagi kami tidak mundur sedikit pun ya dalam membela kepentingan rakyat, dan jangan kemudian malah membuat framing yang
itu malah katakanlah malah mengecilkan upaya kami. Kita tetap bergerak bersama rakyat dan kita tetap makanya ya saat ini juga saya terus terang Pak Ugro dan Mas Gafur dengan izin dan saya tadi sudah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga menegaskan utamanya pada teman-teman media dan podcaster ya gitu. Mulai saat ini ya ada surat yang memang sudah saya tanda tangani dan surat itu benar. Surat itu menyatakan bahwa kami atau saya itu sekarang tegak lurus ya dalam membela ini dan jangan mendengarkan statement yang lain selain dari kuasa hukum yang saya tunjuk yaitu Tokham ya. Di luar itu sudah bukan lagi kuasa hukum dari saya ya. Jadi itu clear banget yang saya katakan dan tanggal 11 Juli yang lalu ya atau kemarin saya sudah menegaskan itu dan insya Allah itu sudah saya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa ini ditegakkan dan tidak ada lagi yang kemudian memelesetkan atau framing yang kemudian bisa meragukan kita semuanya. Kami tetap berjuang bersama rakyat. Jangan kemudian dibikin pusing, dibikin bingung dengan kok pakai eksepsi, kok pakai pra peradilan. Nah, itu membuat pemilik ijazah palsu atau pengguna ijazah palsu nggak sampai tetap sampai di sidang gitu dia, tapi dengan masih banyak cara nanti ya melalui persidangan-persidangan yang lain. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.